Begitu Xiaoyan kembali ke wilayah Black Corner, Xiaoyan sudah bertemu dengan Wu Hao. Sayangnya situasi Wu Hao sedang tidak baik. Wu Hao yang sedang mengawal murid latihan diserang oleh lembah api iblis. Untungnya Xiaoyan tiba di waktu yang tepat dan membantai orang-orang lembah api iblis hingga tidak tersisa. Setelah itu Xiaoyan menanyakan tentang lembah api iblis dan bagaimana bisa berselisih dengan Akademi Jianan. Wu Hao menjawab kalau asal mula masalah adalah lembah api iblis tidak suka dengan perkembangan gerbang Xiao. Di wilayah Black Corner gerbang Xiao berkembang terlalu cepat, itu menimbulkan beberapa kecemasan faksi-faksi yang terdahulu. Pada awal konflik, gerbang Xiao menerima kekalahan karena mereka bisa dibilang kekuatan baru. Dari sana Akademi Jianan membantu gerbang Xiao. Konflik pun berkembang makin parah karena lembah api iblis bertarung dengan cara licik. Mereka menargetkan murid-murid baru Akademi Jianan. Dari situlah konflik itu berubah menjadi konflik antara Akademi Jianan dan lembah api iblis. Pemimpin lembah api iblis juga tidak sederhana, ia memiliki kekuatan seorang dousong dan biasanya ia hanya fokus berlatih, jadi tidak ada yang tahu betul seberapa kuat ia sekarang. 2 tahun setelah ditinggalkan Xiaoyan, situasinya menjadi serumit itu. Xiaoyu lalu bertanya apa alasan Xiaoyan kembali. Xiaoyan menyebutkan kalau ia memiliki beberapa masalah yang diurus dengan tetua pertama Suqian. Selain itu, Xiaoyan juga harus mengisi ulang menara api pemurnian Qi. Wu Hao kemudian mengajak Xiaoyan kembali bersama, namun Xiaoyan ada urusan lain terlebih dulu. Xiaoyan ingin menghadiri pelelangan besar wilayah Black Corner sebelum kembali ke Akademi Jianan. Setelah mengantarkan Wu Hao dan murid-murid ke kota terdekat, Xiaoyan melanjutkan perjalanannya ke kota Kaisar Hitam. Kota Kaisar Hitam ini adalah kota yang besar, tempat ini ramai, banyak orang yang ingin mengikuti lelang. Xiaoyan Xian dan Xiao Yixian melewati orang-orang ini. Melihat kecantikan seperti Xiao Yixian dan keimutan Xian, beberapa pria menunjukkan tatapan cabul. Xiaoyan tidak menegur mereka, tapi langsung bertindak. Ketika Xiaoyan melewati orang-orang itu, Xiaoyan meledakkan mereka. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menatap kelompok Xiaoyan. Di saat berjalan, Xiaoyan berpapasan dengan orang misterius. Orang ini adalah Han Feng yang telah mendapatkan tubuh. Kemudian Xiaoyan tiba di sebuah pintu masuk, ada beberapa pintu yang dibedakan dengan warna. Nah, pintu masuk warna ungu dikhususkan untuk seorang Do Huang. Kelompok Xiaoyan masuk lewat pintu ini. Xiaoyan diberi plat berwarna hijau untuk menandakan statusnya. Dengan plat ini, Xiaoyan bisa tinggal di paviliun Kaisar Hitam. Xiaoyan tidak segera istirahat, tapi pergi ke sebuah toko obat. Toko obat ini sangat besar, nama tokonya adalah Toko Ribuan Obat. Xiaoyan lalu menanyakan bahan obat yang ia cari kepada seorang pelayan toko tersebut. Ada 8 bahan obat yang dicari Xiaoyan, tapi pelayan itu mengatakan hanya ada 5 yang tersedia. 3 sisanya terlalu langka hingga sulit menjumpainya. Langka bukan berarti tidak dijual, hanya saja pelayan itu menyebutkan kalau Xiaoyan harus mencarinya di lantai 2. Di sana Xiaoyan bisa mendapatkan bahan yang ia cari asalkan pertukarannya sepadan. Di lantai 2 alat tukarnya bukan lagi koin emas, melainkan barang yang sama berharga. Xiaoyan pun naik ke lantai 2. Di lantai 2 yang melayani Xiaoyan adalah pemilik toko ini sendiri, seorang wanita yang dipanggil memilik Yao. Di samping wanita ini ada seorang lelaki tua yang nampaknya seorang alkemis. Menurut intuisi Xiaoyan, tetua itu paling tidak setingkat dengan Master Fama. Orang itu dipanggil Tetua Yan. Xiaoyan tidak basa-basi dan langsung menanyakan bahan yang ia cari. Pemilik toko itu lalu menyebutkan kalau lantai 2 memiliki aturannya sendiri. Kedatangan Xiaoyan kali ini bertepatan dengan pertukaran pil obat. Ini seperti lelang, alkemis yang bisa mengeluarkan obat tingkat tinggilah yang bisa mendapatkan bahan yang dicari. Kemudian pemilik toko lalu mengumumkan kalau pertukaran pil akan dimulai. Sebelum pertukaran pil dimulai, muncullah seorang laki-laki tua yang terlihat arogan. Tapi dari pandangan Xiaoyan, keterampilan alkemis orang itu cukup tinggi. Ia adalah alkemis tingkat 6 dari sekte Kaisar Hitam yang bernama Qisan. Pertukaran pil dimulai di awal-awal bahan obat yang dipertukaran tidak menarik minat Xiaoyan. Hingga saat bahan berkualitas dimunculkan, ada 5 kotak giok dan 3 diantaranya bahan yang dicari Xiaoyan. Xiaoyan segera menawar, namun pihak lain ikut bertindak juga. Qisan menghendaki bahan obat tulang giok yang diincar Xiaoyan. Qisan bertindak dengan mengintimidasi, tapi Xiaoyan tidak sedikit pun takut. Karena baik Xiaoyan ataupun Qisan bersikeras, pemenangnya adalah orang yang menawar dengan harga tertinggi. Qisan memberikan penawaran dengan pil tingkat 5, tapi setelah diverifikasi pilnya bukan kualitas terbaik. Nah, adapun Xiaoyan, ia mengeluarkan pil tingkat 5 juga, pil Dou Spirit.
Sama-sama memberikan pil tingkat 5 tapi perbedaan kualitas terpaut jauh. Qisan memberikan pil kualitas rendah sedangkan Xiaoyan memberikan pil kualitas terbaik. Tentunya pemenangnya adalah Xiaoyan. Tapi Qisan tidak terima hasil itu karena sudah terprovokasi. Qisan juga mengeluarkan pil Do Spirit. Sayang pil yang dikeluarkan Qisan dalam hal kualitas ada di bawah pil Xiaoyan. Qisan menatap Xiaoyan dengan penuh marah dan melancarkan serangan. Sayang kekuatan Do Huang Xiaoyan keluar menghentikan Qisan dengan mudah. Melihat kekuatan yang dikeluarkan Xiaoyan, Qisan tidak berani bertindak, ia mundur melarikan diri. Nah, di sini dulu guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.